Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putra Yupinam dengan NPM 1915310456 Program Studi Manajemen. Jadi video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Maya Mansyasari SE/MSI kelas 5 reguler 1 klaster 2A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi form PPh pasal 21. Berikut adalah langkah-langkahnya. Berikut adalah formulir bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Pertama-tama yang harus kita isi adalah bagian nomor. Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan PPh pasal 21. 1.1 adalah kode bukti pemotongan PPh pasal 21. Kemudian 12 diisi masa pajak. 21 diisi 2 digit terakhir dari tahun pajak, yaitu sekarang 2021. Kemudian ini diisi dengan nomor urut pajak. Kemudian setelah itu masa perolehan penghasilan. Isi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan. Misalnya jika sejak Januari sampai Desember, maka akan ditulis 01 sampai dengan 12. Kemudian isi NPWP pemotong, kemudian nama pemotong. Jika sudah, kemudian kita lanjut pada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pertama-tama yang harus kita isi adalah NPWP. Ini diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong. Kemudian yang kedua diisi dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Jika Anda warga negara asing, maka pada kolom ini diisi dengan nomor paspor. Kemudian yang ketiga diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong. Kemudian yang keempat diisi dengan alamat. Yang kelima, beri tanda silang untuk jenis kelamin Anda. Kemudian yang keenam ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. K artinya kawin, TK artinya tidak kawin, kemudian HB artinya wajib pajak kawin yang hidup terpisah, kemudian beri tanda checklist. Kemudian yang ketujuh isi dengan nama jabatan Anda. Yang ke-8 beri tanda silang jika Anda adalah karyawan asing. Yang ke-9 diisi dengan kode negara domisili jika Anda warga negara asing. Kemudian dilanjut ke B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak, beri tanda silang pada kolom tersebut. 21.10001 untuk pegawai tetap dan 21.1002 untuk penerima pensiun secara teratur. Kemudian kita lanjut ke penghasilan bruto. Yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Langsung saya isi saja sebesar 6 juta. Kemudian yang kedua ada tunjangan PPh. Ini bisa kalian isi jika memiliki. Karena saya tidak, jadi saya kosongkan saja. Kemudian yang ketiga ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Saya isi 500.000 karena saya tidak memiliki penghasilan bruto lainnya. Jadi saya langsung ke nomor 8 saja, yaitu jumlah penghasilan bruto. Langsung kita jumlahkan, yaitu sebesar 6.500.000. Jika sudah, kemudian kita lanjut ke pengurangan. Yang ke-9 ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Jika ada langsung diisi saja, jika tidak bisa di skip. Kemudian yang ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Saya isi sebesar 200.000. Kemudian yang ke-11 jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Kemudian langsung kita kurangkan. Saya isi sebesar 200.000. Kemudian kita lanjut ke penghitungan PPh pasal 21. Nomor 12 ada jumlah penghasilan neto.
8 dikurang 11, yaitu jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan, yaitu 6.500.000 dikurang 200.000 sebesar 6.300.000. Kemudian ada penghasilan neto masa sebelumnya, isi jika ada. Kita lanjut ke jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21, setahun atau disetahunkan. 75 juta berasal dari 6.300.000 dikali 12, yaitu 75.600.000. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Di sini jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 75.600.000 dikurang 50 juta, yaitu sebesar 25.600.000. Kemudian kita lanjut ke nomor 17, yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Jadi di sini 25.600.000 dikali dengan 5%, yaitu sebesar 1.280.000. Identitas pemotong. Penandatanganan bukti pemotong dilakukan oleh pemotong atau perusahaan atau instansi atau pihak yang ditunjuk. Yang pertama ada NPWP, diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan. Kemudian yang kedua ada nama, isi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan. Kemudian ketiga ada dan tanda tangan, diisi dengan tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian diberi tanda tangan orang yang membuat bukti pemotongan. Jika semua sudah lengkap, berarti formulir bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala sudah selesai Anda isi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.